aku karena bunga sama aku berbeda. Segeran aku daripada itu bunga. Bunga bisa layu, kalau aku pesonanya nggak bisa layu, luntur pun enggak, Bu. Terus. Oh iya ya, Ibu ngerti sekarang. Ini tuh tandanya botol kecap lagi cemburu karena Brian itu ngasih bunga sama El. Cemburu? Tentu. Nah kan? Tentu tidak. Cemburu itu buat apa sih? Nggak ada tuh cemburu-cemburu. Cemburu itu kan hanya untuk orang-orang yang tidak percaya diri, benar kan? Untuk orang yang insecure, untuk orang yang tidak tampan. Itu sedangkan aku kan ada semua dong, Yang. Kamu yakin? Yakin lah, Bu. Ibu gimana sih, Bu? Ya beneran dong, Bu. Masa dikasih bunga? Emang kamu mau cemilin bunga? Oke, aku suapin. Ayang, apaan? Bisa gak sih gak usah ngecap Ibu? Udah gak usah diladenin, yang ada ngecapnya sampai besok, sampai lusa, minggu depan. Oh, jadi kamu malas dengerin ngecapan aku? Ya begitu, kamu lagi malas ketemu sama aku ya? Oh, maunya ketemu sama ini yang ngasih bunga, Brian. Iya, hah? Kamu mau mandangin bunga Ayang! itu? Iya. Akan kamu bilang sendiri tadi di taman gak boleh banyak pikiran. Tapi kamu sendiri yang bikin aku banyak pikiran sekarang. Kok aku? Iya. Kok kamu duluan? Kok Kamu lah. Kamu. Ya kamu lah. Kan kamu Yaudah. kamu berarti. Yaudah, kalian berantem. Mendingan sekarang Ibu keluar. Jangan sampai akur. Ibu pusing, mendingan Ibu keluar ya. Kamu lanjutin berantemnya lagi ya. Hah? Ibu pusing denger kalian berdua berantem. Tuh kan aku bilang apa nih gara-gara kamu. Kok gara-gara aku? Cuman kasih bunga, mana bunganya, aku mau lihat. Nih, tutup aja balik. Ngapain dilihat-lihat? Ih, kenapa? Bunganya. Ih, Ya udah biarin aja. ya. Jangan sembuh. Ya udah terus buka dong. Oh sini bunganya, aku pengen coba Enggak, foto nggak gitu. usah. Besok aku kasih kamu bunga, tapi gambarnya gambar muka aku. Ih. Biar kamu cepet sembuh. Sini aja mas. Oke. Bayarnya udah sesuai aplikasi ya mas? Oke, siap. Pak. Okta, dengerin aku dulu dong. Aku nggak jelasin ke kamu kalau ini nggak ada hubungannya sama masa lalu aku sama Davin. Aku cuma mau nengahin Rara sama Davin aja kok. Ya masa aku diem aja ngelihat Rara tangannya tarik-tarik sama Davin? Nggak mungkin dong. Terus apa maksudnya di saat kamu bilang kalau kamu itu bukan orang lain buat mereka? Ya kan emang bener, Tak. Rara sama Davin itu kan temen aku. Ya berarti emang bukan orang lain dong. Emang aku salah? Okta. Oma? Oma? Kok ditutup, Oma? Okta, Oma kan tahu kalian kan lagi berantem. Selesaikan aja dulu di luar. Oma, aku mau masuk. Oma, tolong bukainnya, Oma ya. Oma. Iya, nanti kalau udah selesai masalahnya, baru Oma bukain. Makasih ya Oma, udah bantuin Tasya. Tuh, Ta, dengerin Oma kamu. Kamu tuh harus maafin aku. Okta, kamu udah maafin aku belum? Ih, Okta, aku tuh udah seyuyurnya sama kamu. Maafin aku ya. Please. Bayu Okta Bramantya. Maafin Natasha Alea ya. Enggak. Ya. Enggak. Ih, kok Enggak. gitu sih. Bayu Okta Bramantya. Enggak. Yaudah ya, tapi... Maafin aku. Senyumnya mana? Senyum. Senyum. Oke. Al, gimana rencana yang tadi? Tahu lu, jangan kayak perempuan deh lu suka bikin kepo. Tapi kalau dilihat-lihat dari mukanya Aldino sih, kayaknya rencananya berjalan lancar. Tuh lihat. Jelas dong. Makanya, lo semua tuh jangan ngeremehin gua. Ya gimana ya Pak, mau diremehin apa enggak gagal mulu. Iya benar. Nggak boleh kayak gitu. Ah, Jadi gini, gua sama Rifki itu sahabat deket banget. Bahkan gua udah anggap Rifki itu kayak saudara gua sendiri. Lu dulu sahabatan banget sama dia. Tapi kenapa sekarang kayak lu nggak akur gitu sama dia? Itu karena dia udah ngehianatin gua. Dulu, waktu kelas 10, gua pernah suka sama satu cewek.
namanya Alicia. Dia tahu betul gimana perasaan gue ke Alicia. Tapi Rifki malah sengaja buat ngedekatin Alicia. Sampai akhirnya mereka pun jadian. Itu awal mulanya, merenggangnya persahabatan gue sama Rifki. Gue mulai sadar kalau dia nggak pernah mikirin perasaan gue. Gak sampai di situ aja. Rifki selalu cemburu sama kehidupan gue. Bahkan dia selalu berusaha buat ngerebut apapun yang gue punya. Bahkan waktu dia tahu gue deket sama Michelle, dia langsung berusaha buat nge-PDKT-in Michelle. Terus-terusan buat ngebaperin dia. Sampai akhirnya Michelle pun luluh dan mereka pun jadian. Serius lo? Masa ya Rifki orangnya kayak gitu? Kalau lo nggak percaya sama cerita gue, lo bisa langsung nanya sama anak-anak yang lain kok. Anak-anak satu sekolah tahu betul gimana hubungan gue sama Rifki dulu. Terus, soal kecelakaan Michelle, kenapa lo bisa bilang kalau Rifki yang nyelakain Michelle? Rifki tuh nggak pernah tulus sama Michelle. Selama ini, dia jadian sama Michelle. Itu cuma buat bikin gue emosi dan bikin gue cemburu. Selama ini, Rifki tuh selalu menyanyiakan Michelle. Contohnya, waktu kejadian di puncak. Rifki tahu betul kalau Michelle tuh takut ketinggian. Tapi dia malah sengaja ngajakin Michelle buat naik para layang. Itu udah jelas banget kan, kalau dia sengaja buat nyelakain Michelle. Bro, kalau lo pengen tahu lebih banyak soal Rifki, lo bareng gue aja. Sekalian gue anterin lo balik. Gimana? Gimana? Parah banget lu, Al. Bisa-bisanya lu kepikiran buat muter balikin fakta kayak gitu. Jago banget lu playing victim ya. Playing victim. Playing victim. Tapi kalau menurut gue ya, Papa Negara bukan play victim sih, tapi lebih ke playing dirty cleary. Apa itu maksudnya tuh? Ngerti? Enggak. Udah lah, nggak usah dibahas. Emang paling oke dan ini linciknya Papa Negara ya. Nggak ada lawan. Wah, Guys, pokoknya kita harus bisa ngehancurin geng kabel. Kenapa? Karena selama ini mereka udah ngerendahin dan ngeremehin kita. Sekarang waktunya mereka nerima akibatnya. Betul. Sebentar lagi hubungannya Michelle dan Rifki bakal hancur dan hubungannya Davin, Rara, Aigo juga bakal berantakan. Sama sini. Nadif sama siapa? Wanita papali itu. Itu juga hubungannya lagi goncang. Lagi oleng. Guys, pokoknya semua anggota geng kabel pasti bisa kita bikin putus. Cheers.